selanjutnya ini juga sepertinya harus mengirimkan doa terbaik terhadap sidang sebagai saksi yang memang dijalani oleh seorang Agus. Kira-kira seperti apa selengkapnya? Ini dia untuk Anda. Di tengah pusaran kasus Agus Salim yang didampingi Farhad Abbas melawan Pratiwi Novianti serta Denny Sumargo, kemarin Agus Salim pun harus menjalani sidang terkait kasus penyiraman air keras oleh Adji, sang bawahan, kepada dirinya. Kejadian di tanggal 1 September 2024 itu memang telah membuat wajah Agus luka serta disinyalir terjadi kebutaan. Bahkan terkait pelaporan Agus kepada Adji, sang pelaku, kemarin Agus dihadirkan di persidangan untuk memberikan kesaksiannya di depan majelis hakim. Pada momen persidangan kemarin pula, Agus Salim dan Adji bertemu untuk pertama kalinya pasca kejadian penyiraman yang terjadi di tanggal 1 September 2024 silam. Lalu benarkah Agus pun merasa sedih lantaran teringat kembali momen di mana Adji menyiram dirinya dengan air keras pada saat keduanya sedang sama-sama mengendarai sepeda motor? Udah pasti teringat awal mula kejadian. Berasa saya tuh kembali lagi. Makanya saya sedih. Sebagaimana diketahui, Agus Salim memang merupakan atasan langsung dari Adji yang kebetulan merupakan karyawan baru dalam masa training. Sebagai pelaku, Adji pun telah mengakui bahwa tindakannya menyiram Agus dengan air keras dipicu oleh kejadian percekcokan yang terjadi 1 hari sebelumnya, yaitu di tanggal 31 Agustus 2024. Adji mengaku tindakan Agus, sang atasan, yang mengata-ngatainya dengan kata-kata kasar, bahkan sangat menghina dirinya, membuatnya sangat sakit hati serta memendam amarah sehingga terjadilah tragedi penyiraman Agus pada keesokan harinya. Tapi benarkah Agus dalam kesaksiannya kemarin menyangkal semua tuduhan Adji kepada dirinya? Apa reaksi pihak Adji menanggapi sikap Agus yang tak ingin mengaku telah mengintimidasi Adji dengan kata-kata kasar? Iya, jadi ya perkataan yang tidak sesuai lah dengan kenyataannya. Dan kayak ngomong, saya nggak ada pernah ngomong kayak gitu sih. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya berdirinya pada berkas perkara dan dakwaan. Di situ dikatakan ada kata-kata yang dia tidak akui tadi. Kalau dalam BAP yang saya pelajari dan dalam dakwaan itu kan ada kata-kata yang saya tidak bisa sampaikan di sini. Intinya kalau saya menilai itu adalah bentuk intimidasi seorang atasan kepada anak buah di tempat kerja, apalagi Adji pada saat itu masih dalam proses training. Mungkin kalau saya secara pribadi diperlakukan seperti itu juga saya akan melakukan hal perlawanan gitu. Walaupun saya nggak se-ekstrim akan menyiram air keras ya, tapi saya juga akan menjaga martabat saya sebagai manusia. Kemarin juga Agus Salim mengaku telah didekati pihak Adji untuk mengajukan permintaan maaf, sekaligus mengharapkan agar Agus kembali mencabut laporannya. Tapi terkait permintaan pihak Adji ini, Agus kekeh tetap ingin melanjutkan proses hukum dengan harapan Adji dapat dihukum semaksimal mungkin atas perbuatannya. Bahkan tak hanya itu, Agus menuntut pihak Adji bertanggung jawab atas perbuatannya dalam bentuk biaya pengobatan. Dia bilang kalau cabutan laporan dia bakalan biayain perobatannya gitu. Ya saya jawab aja kalau misalnya mata saya sembuh, oke, nggak masalah, saya bilang gitu. Pertanggungjawaban, ya saya kan udah nggak bisa kerja gitu. Ya dia mikirlah gimana caranya pertanggungjawabannya ke saya gitu. Ya mudah-mudahan hasilnya bisa seputar sidang tadi aja ya? Iya, hasilnya semaksimal mungkin lah. Ya hukum seberat-beratnya aja. Iya kalau itu kan pernyataan dari korban ya, itu sah-sah saja. Jadi memang mungkin kemauan Agus dari seperti itu. Tapi kan kalau kita lihat pasal yang disangkakan oleh Adji ini kan sebenarnya ancaman maksimal itu kan ada di 7 tahun. Gitu kan ya. Nanti itu biar menjadi keputusan dan ranahnya majelis hakim. Sementara itu, pada kasus yang lain, yaitu perseteruan Agus yang didampingi Farhad Abbas melawan Pratiwi Novianti serta Denny Sumargo, Agus Salim mengaku sudah cukup lelah akan berbagai drama yang terjadi. Ia berharap segera terjadi perdamaian di antara dirinya dan Novi agar semua masalah bisa terselesaikan dengan baik. Karena sudah mengalami luka bakar serta kebutaan, membuat Agus pun hanya ingin melanjutkan kehidupannya
tanpa harus berlarut-larut terlibat dalam perseteruan yang panjang. Ya, siap lah. Mudah-mudahan Mbak Novi dari kemarin pengen ketemu sama Agus. Mudah-mudahan besok kita ketemu. Kita bisa berbicara dari hati ke hati, bisa kita selesaikan masalahnya biar cepat kelar juga. Saya juga bisa tenang. Itu aja sih harapan saya. Semoga didengar sama Mbak Novinya. Udah itu aja sih. Buat Pak Densu, makasih banyak udah bantu Agus juga dengan kebaikan Pak Densu. Ya Agus nggak bisa berkata-kata apa-apa lah buat Bapak Densu tuh orang yang bijaksana, itu aja sih. Baiklah pemirsa, kita update lagi tentang perkembangan selanjutnya di sidang selanjutnya ya.